Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Zidni ya dalam vlog harian warung sembako sederhana. Hari ini Mama Zidni mau membahas tentang namanya obat nyamuk. Yang mana obat nyamuk tersebut ya, yang Mama Zidni mau bahas yaitu tentang namanya ini pemirsa, obat nyamuk bakar ya. Yang ada di warung Mama Zidni, obat nyamuk bakar yang best seller, yang terlaris yaitu merek King Kong ya. Nah ini dia merek King Kong. Harganya Mama Zidni jual Rp5.000. Yang namanya untuk mengusir nyamuk ya, kebanyakan orang ada dua cara. Secara namanya elektrik ya, obat nyamuk yang dicolok tersebut, dan juga dengan namanya obat nyamuk bakar ya. Penggunaan obat nyamuk bakar ini pemirsa, selain dipercaya itu tadi ya mengusir nyamuk, juga harganya terjangkau. Itu dia pemirsa. Tetapi kita juga harus tahu bahwasanya menggunakan obat nyamuk bakar ini secara kontinu, secara berkepanjangan, ternyata menurut kesehatan itu berbahaya, atau ibaratnya mengandung beberapa namanya resiko. Apa aja resikonya pemirsa? Yang pertama itu di sini tertulis ya, kandungan dari obat nyamuk bakar ini mengandung senyawa ataupun zat kimia, yang mana zat kimia tersebut yaitu monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan formaldehida. Jadi apabila kita namanya dipakai terus menerus, kita hirup ya, asap dari pembakaran obat nyamuk bakar ini akan mengakibatkan beberapa namanya yang merusak kesehatan. Tidak boleh nak nutrisari dode sayangku. Enggak sayang. Anak-anak itu dilarang loh nak, nutrisari tidak mau. Enggak nutrisari. Itu nah, minum teh hangat, minum susunya adik, minum air putih. Minuman anak-anak itu nah, minuman anak-anak susunya adik itu masih ada. Ayo diminum mah. Enggak ada. Itu untuk kakak-kakak, bukan untuk adik-adik kayak adik Zidni. Enggak, belum boleh ya. Patuh ya sayang ya. Itu plastik untuk bungkus-bungkus. Itu tempat kue. Ya, mau enggak biar dibuatkan bapak, minta tolong bapak? Enggak, tempat kue, bungkus kue. Mau enggak biar dibuat bapak? Mau? Iya, tempat bungkus kue, tapi itu enggak bisa dimakan, kertasnya aja itu nak. Udah kasih letak di situ nah, nanti berhamburan ya, berhamburan. Kue. Ya macam-macam. Iya, kuenya adik. Udah. Itu untuk makan dedek tua. Udah? Udah itu? Udah mandi enggak ini? Ya. Udah mandi. Bajunya kenapa ini ada begini? Kenapa ya? Koyak ini. Coba. Apa nama? Obat nyamuk bakar. Ini apa yang gambar pisang, gambar Kingkong ngasih makan pisang ke anaknya. Suka makan buah. Ibunya mana? Ibunya ini. Kingkong ini. Bapaknya mana? Bapaknya lagi cari makan. Cari makan di mana? Ya di hutan. Dah, nonton TV dulu sana. Kalau nggak tonton dimatikan. Itu mana apa nih? Itu pisang, tandan pisang, buah pisang, tandan pisang. Pisangnya kok ada banyak? Iya, ini banyak pisangnya ya pemirsa. Gambar udah. Bapaknya di sini? Iya, bapaknya lagi cari makan untuk anaknya. Nah, tolong ke sana dulu ya. Hati-hati loh nak, sepedanya sayangku. Rusak loh nak. Dirawat nak punya barang. Nanti kalau udah sekolah kan besar lagi sepedanya. Nggak usah dijual, disimpan aja. Kok dijual?
Siapa yang ngajarin dijual-jual gitu? Dari mana tahu dijual? Ya, udah besar nanti masuk sepedanya Cili, udah besar. Oke, adapun bahaya dari menghirup, iya, Mama anu dulu sayang ya. Ya nak ya, makasih. Adapun bahaya ya, kita lanjut lagi pemirsa. Dede. Iya nanti sayang ya. Adapun bahaya menghirup asap dari bahan obat nyamuk bakar tersebut yaitu mengganggu namanya saluran pernapasan atau kita kenal dengan istilah ISPA yang mengakibatkan ibaratnya ketika kita bernapas itu terasa sesak, terasa mual, pusing dan sebagainya. Yang kedua, terpapar namanya kandungan monoksida ataupun zat senyawa itu tadi. Yang ketiga, kanker paru. Yang keempat, ibaratnya anak-anak juga rentan terkena namanya asap. Jadi kalau kita ibaratnya memasang daripada obat nyamuk bakar ini, ternyata ada caranya pemirsa. Caranya yang pertama sekali yaitu cara aman untuk menggunakan obat nyamuk bakar ini. Yang pertama sekali yaitu jauhkan dari namanya jangkauan anak-anak. Oke, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, ikuti instruksi penggunaan yang tertulis di kertas pembungkus dari obat nyamuk bakar tersebut. Yang ketiga, meletakkan obat nyamuk bakar ini searah dengan aliran udara, jadi tidak namanya mengganggu pernapasan kita. Yang kedua, apabila kita memiliki namanya asma, nggak boleh, sip, nggak boleh. Yang namanya wafer-wafer nggak boleh. Nggak boleh, yang namanya wafer nggak boleh. Yang lain ambil yang lain. Permen nggak boleh, wafer nggak boleh, coklat nggak boleh. Ambil sana yang lain. Ada di sana, ambil yang lain. Ini kok coklat semua? Ya coklat semua. Memang kakak-kakak senang coklat. Adik kan nggak boleh coklat-coklat. Ya ambil sana yang mana senangnya. Oke, jadi searah dengan aliran udara. Jadi kita tidak namanya sesak napas. Jadi ibaratnya kita bernapas itu bisa dengan namanya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak ketika kita meletakkan obat nyamuk bakar itu yaitu berjarak paling dekat itu 1,5 meter dari manusia. Oke, apa aja sayang? Yang mana? Sana, makan sana. Bilang apa? Oke, jadi paling dekat itu dengan jaraknya dengan kita manusia ini 1,5 meter. Terus kalau kita memiliki namanya gangguan asma, sebaiknya ketika menyalakan obat nyamuk bakar ini sore sebelum kita masuk kamar ataupun sebelum namanya kita tidur. Terus yang berikutnya, sebaiknya ya obat nyamuk ini dibakar di ruangan yang terbuka. Jangan namanya di kamar kita yang mengakibatkan pengapnya udara, tidak ada namanya ventilasi udara. Kalaupun ibaratnya dibakar di ruang tamu, setidaknya ada namanya seperti ventilasi udara atau biarkan namanya itu jendela ataupun pintu terbuka. Seperti itu pemirsa penjelasan di buku ini. Oke. Terus yang berikutnya, bakarlah obat nyamuk ini di sini tertulis ya di atas penyangga, yaitu ada namanya semacam besinya ya seperti ini ya. Nah ini dia cara membukanya juga kan. Nah ini ya alirannya seperti ini. Jadi kalaupun nggak ada penyangganya kan bisa ibaratnya di piring yang namanya piring yang kaleng gitu kan, atau bisa juga kita beli pemirsa. Jangan ditaruh di namanya kertas-kertas, takutnya terbakar. Jauhkan juga dari namanya pakaian ataupun sebagainya. Itu dia pemirsa. Jadi terkadang ada juga pemirsa ambil lagi sana, kalau mau ambil lagi satu ya nak ya. Ada juga orang pemirsa yang sensitif dengan namanya paparan dari asap obat nyamuk bakar tersebut, yang mana yang mana menimbulkan yang mana ya asap tersebut
ketika dibakar orang tersebut memiliki beberapa keluhan seperti pusing, iritasi mata perih, sesak napas, ya kan, ada juga ibaratnya sakit kepala. Jadi ketika kita sudah mungkin ya terjadi di kitanya pemirsa ada mengalami keluhan seperti itu, alangkah baiknya kita bijak memilih obat nyamuk apa yang cocok di kita. Ya mungkin selain namanya obat nyamuk bakar ada juga kan yang elektrik, itu dia pemirsa. Jadi kembali ke kita obat nyamuk bakar ataupun obat nyamuk elektrik yang kita pakai, atau mungkin bisa juga namanya memakai lotion, kan sekarang ada, tetapi lotion itu pemirsa untuk anak-anak seperti Mama Zidni punya balita tidak boleh karena tidak disarankan untuk umur 7 tahun ke bawah. Itu dia pemirsa. Inilah penjelasan dari bahaya pemakaian obat nyamuk bakar ketika kita menggunakannya secara terus-menerus. Jadi kembali ke kitanya pemirsa, tidak ada salahnya namanya mengurangi pemakaian obat nyamuk bakar, dalam arti kata tidak diperkenankan memakai seminggu itu berturut-turut, tibanya 3 kali seminggu lah, itu yang idealnya. Oke pemirsa, sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya.